Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Gak kerasa ya, kayaknya libur lebaran itu sudah semakin dekat. Dan kalau ngomongin libur lebaran, gak jauh dari yang namanya mudik. Ada yang mudik menggunakan pesawat, kapal, ataupun kereta. Padahal menurut gue paling asik itu sensasi mudik kita bawa mobil. Nah, ngomong-ngomong soal mobil, di sini gue udah punya Toyota Innova G Luxury Diesel tahun 2015. Dan hari ini kita akan membahas 5 alasan mengapa kita harus memiliki mobil ini. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, pastikan kalian like video ini, dukung kami terus dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kami bisa makin semangat untuk menyajikan konten menarik dan edukatif untuk kalian semua. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai dari alasan nomor 1. Kalau ngomongin Innova, kayaknya ada satu hal yang kita bisa sama-sama sepakat, yaitu soal modelnya. Dari generasi pertamanya di tahun 2004 sampai facelift terakhirnya di 2015, itu kayaknya setiap faceliftnya itu diterima masyarakat Indonesia dengan baik ya, karena memang setiap upgrade-nya itu looks-nya terlihat ganteng dan makin ganteng aja. Nah, memang sih, dari sekian banyak faktor yang membuat mobil ini sukses secara turun-menurun, faktor desainnya itu memegang peran yang cukup signifikan. Nah, kita lihat dari depannya dulu. Innova Last Edition ini adalah salah satu faceliftan Innova yang menurut gue paling ganteng ya. Karena dari versi sebelumnya, Innova ini terlihat jauh lebih gagah. Dan mungkin itu disumbangkan oleh bentuk grillnya yang kini lebih besar dan dibalut aksen chrome juga, jadi terkesan lebih ramai. Dan di bawah pun kita bisa melihat ada aksen lekukan-lekukan ramai yang seolah-olah seperti body kit. Jadi tampilan mobil ini pun terlihat sporty dan elegan. Dan memang dibanding Innova yang lama terlihat lebih polos, Innova ini juga terlihat lebih ramai. Kita bisa lihat dari ring fog lamp-nya yang menggunakan dove hitam supaya ada aksen gagah juga di situ, dan lekukan kap mesin yang ada 4, jadi kesannya agresif banget. Kalau dilihat dari samping, sebenarnya siluet Innova dari yang generasi pertama sampai yang reborn terbaru itu sebenarnya nggak jauh berubah. Tapi sebenarnya nggak masalah sih menurut gua, karena selain dia memiliki alasan praktikal yang nanti akan kita bahas ketika bahas kenyamanan di dalam, siluet seperti ini tuh udah jadi jati dirinya Innova. Kayak mobil pabrikan lain bisa bikin MPV yang mau disaingin oleh Innova, tapi mereka nggak mungkin ada yang bikin siluet semirip Innova ini, karena ini udah kayak paten punya Innova aja gitu. Nah, di samping sini kita bisa lihat Toyota ingin menguatkan kesan mewah dengan menggunakan aksen chrome pada chrome batok spion sini, body molding pada pintu, dan velg yang sudah dual tone. Pindah ke belakang, kita masih bisa lihat sisi ramai yang ada di depan masih dipertahankan di belakang nih oleh Toyota. Dan meskipun aksennya ramai, tapi tetap terkesan elegan ya, karena dia ada penggunaan aksen chrome dan spoiler juga yang menambahkan kesan sporty pada mobil ini. Tapi di antara semua aksesoris yang ada di belakang ini, yang paling gue suka itu adalah aksesoris dari Toyota yang diberikan langsung dari pabrikan. Itu ada tanduk belakang. Jadi kesannya itu Toyota nggak pelit ya memberikan mobil ini aksesoris yang ada fungsinya juga. Selain menambah ketangguhan mobil ini, tanduk belakang ini juga melindungi mobil kesayangan kita ya daripada pemotor-pemotor atau mobil pengendara lain yang kurang berhati-hati, jadi bisa bikin mobil kita lecet. Selain itu, di belakang sini juga sudah dilengkapi dengan sensor parkir dan kamera mundur yang akan memudahkan kalian ketika lagi parkir mobil yang cukup besar ini badannya. Oke, untuk alasan pertama dari segi model kita sudah bahas, sisi kegantengan luar. Sekarang kita pindah ke dalam. Oke, kalau biasanya kita mulai nyetir dulu, sekarang mumpung mobilnya Captain Seat, gue mau puas-puasin jadi penumpang dulu. Innova Diesel itu memang mobil yang bisa dibilang agak langka ya. Ya agak langka karena banyak orang yang punya itu udah tahu banget mobil ini udah kenceng, nyaman, irit pula. Jadi kebanyakan sayang kalau mau dijual. Emang sih, Innova Diesel biasa aja itu udah nyaman banget. Apalagi kalian punya Innova tipe luxury yang dalamnya udah Captain Seat. Dinamakan luxury karena memang selain kalian harus menambah budget ya ketika kalian ambil mobil yang pas keluar baru,
Karena memang tampilannya ini dibuat lebih mewah dengan konfigurasi captain seat. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ya, selain mendongkrak dari segi penampilan, mobil yang sudah berkonfigurasi captain seat seperti ini emang jauh lebih nyaman. Kalian duduk kabin terasa lebih lega, legroomnya lebih luas, dan ke belakang pun kalian udah nggak pusingan aksesnya. Karena pada Innova generasi ini itu belum ada fitur one touch tumble, jadi agak cukup ribet ya kalau ngelipat joknya. Tapi dengan captain seat begini, akses di belakang jauh lebih mudah. Mengingat kapasitas berkurang satu orang, apakah Innova varian luxury ini masih terbilang worth it? Menurut gue sih masih worth it aja ya, karena walaupun berkurang satu orang, tapi poin plus yang ditawarkan dari captain seat ini terbilang sangat worth it menurut gue. Karena selain lebih lega, mobil ini masih muat kok nampung 6 orang dewasa atau 7 orang jika penumpangnya ada anak-anak. Dan memang untuk MPV menurut gue itu cukup. Tapi kalau memang keluarga kalian tuh lebih baik dari itu, ya mungkin memang itu artinya kalian harus beli mobil yang lebih besar seperti Hyundai H1 mungkin, atau tambah mobil lagi. Yang penting belinya di Formula Motor. Nah, tapi selain itu juga ya, duduk di belakang Innova ini juga memang yang gue rasakan itu lebih nyaman dibanding duduk di belakang Fortuner atau Pajero atau CR-V Turbo yang terbaru. Duduk di baris ketiganya ya, itu terasa lebih lega aja dan lebih manusiawi buat orang dewasa. Sampai lupa masih ngerekam. Emang saking nyamannya ya duduk sini ya, sampai lupa lo masih ngerekam lo. Ya udah, kayak emang nggak boleh lama-lama duduk di belakang sini, terlalu nyaman. Kita sekarang pindah ke depan. Kalau duduk di belakang kalian akan dimanjakan dengan kelegaan kabinnya, pas pindah ke depan kalian akan dimanjakan dengan bantingan yang empuk dan driving position yang kayaknya emang udah cocok banget buat mayoritas orang Indonesia. Kalian harus ingat kalau walaupun dia lebih murah dari Fortuner, tapi Fortuner itu diciptakan untuk jadi mobil yang lebih sporty. Nah, kalau Innova itu diciptakan untuk menjadi sebuah mobil keluarga, dan oleh sebab itu yang diprioritaskan oleh Toyota di sini adalah kenyamanannya. Nah, sebentar lagi kita akan lewatin speed bump yang tidak manusiawi itu, dan kita akan menguji seberapa empuk sih bantingan dari Toyota Innova ini suspensinya. Kita lewatin di kecepatan 40 sampai 40 ya. Oke, cukup empuk. Agak stiff tapi berasa sih empuknya, nggak yang keras ke kitanya. Lihat, kalau kita agak kenceng jadi 60, nyaman. Bandingannya tuh enak banget, empuk ya buat orang yang duduk dalam. Heran banyak orang yang suka pakai mobil ini buat jadi daily drivernya, buat digunakan sehari-hari. Dan meskipun dia empuk, kalau kita tes limbungnya, dia nggak begitu limbung. Kita tes nih ya, dia limbung, dia tetap limbung ya, wajar ya, karena suspensi empuk. Tapi dia nggak selimbung jika kalian bandingin dengan Toyota Fortuner, karena dia kan memang lebih tinggi, jadi sebenarnya wajar aja. Jadi maksudnya itu komposisi dari Toyota Innova ini dia udah pas kombinasinya dengan suspensi yang tadi itu dan ground clearance yang setinggi itu, jadi dia nggak terlalu yang limbung-limbung amat. Jadi buat gunakan sehari-hari di jalanan Indonesia itu memang mobil ini paling pas banget. Nah, tadi gue sempat bilang kalau driving position dari Toyota Innova ini kayaknya emang udah cocok sama mayoritas orang Indonesia, dan kayaknya emang iya ya. Soalnya gue nggak tahu kalau ada banyak gitu emang orang yang komplain tentang driving position di Innova ini, kayaknya nggak banyak ya. Padahal setirnya ini baru tilt aja loh, belum bisa teleskopik. Tapi ya kayak gue di sini duduk sini nggak ada masalah sih. Kursinya bisa diatur naik turun, senderannya maju mundur, dan walaupun yang gue nggak suka naik turunnya itu diputer, dan diputer ini kalau lu lakuin tiap hari tangan lu berotot deh beneran ya. Kenapa dia nggak bikin yang model pump aja gitu kayak di Honda Jazz itu, gue rasa lebih enak digunakan. Tapi overall it's okay, nothing, gak ada masalah duduk di sini. Apalagi visibilitasnya juga enak banget, kalian nggak perlu ragukan lagi. Pilar ini agak mengganggu tapi ada kaca kecil di situ, jadi sebenarnya blind spotnya sudah diminimalisir lah kalau ke arah sana ya. Dan ke belakang juga kacanya besar, spion besar, gak ada masalah.
Nah terus yang nyamannya duduk di depan sini, ya nggak cuma di depan sih, di belakang juga, itu gue mau bahas AC-nya. AC mobil bermesin diesel itu lebih dingin dibanding mobil bermesin bensin. Dan kenapa penjelasannya? Karena mesin mobil diesel itu menghasilkan suhu yang tidak lebih panas daripada mesin bensin, itu fakta. Nah sistemnya AC itu kan ada di ruang mesin tuh, kayak kompresor gitu-gitu ada di ruang mesin. Nah otomatis jika ruang mesin mobil diesel ini tidak sepanas ruang mesin mobil bensin, kinerja sistem AC itu lebih ringan dong. Nah karena dia kinerja lebih ringan, suhunya tidak lebih panas daripada ruang mesin bensin, mobil diesel ini dia dari AC itu mampu mendinginkan kabin lebih mudah lah kinerjanya dibandingkan mobil mesin bensin. Oleh sebab itu, kita yang duduk di mobil mesin diesel berasanya AC-nya dingin terus. Nah, sekarang kita udah sampai di alasan ketiga untuk memiliki sebuah Kijang Innova diesel. Dan alasan ketiga ini menurut gue adalah alasan yang paling asik ketika kalian memiliki sebuah Kijang Innova. Kenapa? Karena meskipun dari luar mobil ini kelihatannya mobil keluarga banget ya, tapi ketika kalian duduk di kursi pengemudi ini, apalagi kalian memiliki yang varian kayak yang kamu punya di sini, varian G diesel, mobil yang bermesin diesel pokoknya, itu sebenarnya asik karena tenaganya itu bisa loh nih, mobil larinya kenceng, tarikannya tuh ngajakin kita lari terus gitu. Kalau kita becek dikit dia udah mau gitu. Jadi sebenarnya mobil ini tenaga itu nggak cocok dikatakan mobil keluarga ya. Mobil ini cocok buat kalian yang udah berkeluarga tapi diam-diam punya jiwa pembalap. Tapi sebenarnya mobil ini belakangannya juga banyak dipakai anak muda karena mobil ini terkenal mesinnya gampang dioprek, entah itu dimodif, entah itu di remap untuk meningkatkan tenaganya, atau bisa juga jadi lebih irit mesinnya. Tapi buat kita Formula Motor, kita sih lebih prefer mobil yang masih kondisi standar seperti ini ya. Kami lebih suka mobil OM look. Nah, bentar lagi kita akan coba 0 sampai 100-nya kita dapat di berapa detik. Tapi sebelum itu gue mau ngenalin kalian dulu tentang mesinnya. Innova Diesel 2015 menggunakan mesin berkapasitas 2494 cc dengan 4 silinder segaris, 16 katup DOHC, D4D yang mampu menghasilkan tenaga maksimal sebesar 102 PS pada 3600 rpm dan torsi sebesar 263 Nm pada 2600 rpm. Tenaga mesin pada mobil ini akan disalurkan melalui transmisi otomatis 4 percepatan ke penggerak roda belakang. Oke, kita akan coba 0 sampai 100. Mulai dari ujung sini, jalanan sudah kosong. Coba. Cepat sekali naiknya. 80. Sebentar lagi 100. Oke. Kenceng banget sih tenaganya. Asik. Oke, nanti kalian bisa lihat hasilnya akan kita taruh di sini. Kita dapat di berapa detik. Tapi ya ini buat kalian, referensi kalian aja ya. Seberapa kencang sih Innova Diesel ini buat diajak lari gitu loh. Tapi bukan buat kalian ngebut-ngebutan ya. Kalian ngebut-ngebutan ya jangan mengganggu sampai merugikan orang lain lah. Kita juga uji di jalan yang kita tunggu kosong dulu baru kita berani gitu loh. Nah, kita sudah sampai di alasan kelima untuk memiliki sebuah Toyota Kijang Innova Diesel. Alasan kelima ini ya seperti yang kita semua udah tahu ya. Mobil ini ya selain terkenal nyaman dan tenaganya kencang, mobil ini tuh mesinnya irit dan tidak rewel. Mobil ini enaknya itu kalian bisa kasih minum solar busuk atau biosolar. Itu yang cuman goceng ya per liternya. Dan itu kalian pasti bisa ngitung sendiri, itu murah banget. Tangki Innova ini kalau nggak salah itu 55 liter. Jadi kalau kalian mau isi full itu paling 300. Dan dari 55 liter itu penggunaan Innova ini tuh kira-kira bisa di 1:11 atau 1:13 km per liter lah untuk penggunaan dalam kota ya, tergantung kalian bawanya gimana. Nah, kalian aja tuh 11 km kali 55 liter tangki bahan bakarnya. Itu kisaran di 600-an. Dan kalau kalian isi full, kalian gas dari Jakarta, kalian bisa nyampe Solo dan kalian bisa muter-muter di situ, baru pas mau pulang isi bensin lagi. Cuman 300.000 isinya. Gila. Sebagai pengguna mesin 1500 cc bensin, gue nggak ngerti banget sih mobil ini bisa seirit itu.
Ditambah kalau kalian perjalanan jauh, tenaganya segede itu pula. Oh iya, perlu kalian catat juga ya, meskipun mobil ini bisa banget buat minum solar busuk, tapi ya kalian juga harus ada perawatan ekstranya ya. Ya walaupun perawatan ekstra memang nggak seberapa sih. Kayak kalau kalian rutin minumnya solar busuk, itu kalian dari yang ganti filter solarnya itu per 20.000 km sekali, ya ini ganti boleh lah di 10.000 sekali gitu loh. Ya emang gak seberapa juga sih ganti filter solar tuh, paling juga cepet ya. Kalau ganti filter solar emang biaya perawatan mobil ini tuh memang minim gitu loh. Jadi emang enak buat kita yang pakai juga enak. Nah terus mungkin ada beberapa dari kalian yang nanya, kalau di Formula Motor mobil diesel diisinya apa? Kalau kita sih biasa ngisi minimal yang Dexlite ataupun setara. Enggak, ini belum disponsori sama pihak manapun, tapi karena memang kita paling dekat Pertamina, jadi kita isinya Dexlite atau enggak yang setara. Tapi memang kalau Dexlite lagi nggak ada atau kita mepet, ya isi biosolar untuk mobil ini ya nggak masalah, karena toh emang masih boleh banget gitu loh. Apalagi mobil-mobil yang kayak gini tuh masih belum Euro 4 gitu ya, memang masih jauh lah ya Euro 4 itu dari mobil ini. Jadi kita belum ada tanda tangan kontrak atau apapun itu buat ngisi minimal Pertadex ya kalau itu ya. Jadi ya itulah salah satu enaknya punya mobil Innova diesel 2015 ini. Oh ya, satu lagi. Nah, mobil Innova ini kan punya kita ini 2015 itu generasi 1 ya. Tapi nggak semua Innova generasi 1 itu mesinnya sama. Jadi untuk yang kayak kita punya di sini 2015 itu mesinnya udah lebih disempurnakan oleh Toyota. Jadi kalau yang dulu-dulu generasi pendahulunya itu mesinnya 2KD kodenya. Kalau yang kita ini generasi pertama yang udah disempurnakan, mesinnya itu 2KD FTV. Jadi soalnya dulu itu dikeluhkan Innova yang awal-awal itu larinya nggak seberapa kenceng dan iritnya juga nggak seirit itu. Nah abis itu langsung Toyota upgrade mesinnya jadi 2KD FTV, diberikan turbo dan teknologi common rail. Jadilah Innova yang kita pakai di sini, dimana memang tenaganya kenceng, kalian udah rasain tadi, dan iritnya irit banget. Buat kalian yang sedang mencari keluarga yang nyaman, irit, dan bertenaga di saat yang bersamaan, gue rasa mobil ini patut ada di posisi nomor 1 ketika kalian mempertimbangkan untuk mencari mobil keluarga. Dan dari semua keunggulan Innova yang sudah kita bahas hari ini, kalian juga tidak boleh melupakan fakta bahwa mobil ini memiliki spare part dengan harga yang terjangkau dan dapat dengan mudah kita temukan di mana-mana. Itu merupakan salah satu alasan lagi ya untuk memiliki sebuah Toyota Kijang Innova G Luxury Diesel 2015. Dan seperti yang sudah gue bilang kemarin di story Instagram, you cannot go wrong with an Innova. Kalian gak akan pernah salah ketika memilih Innova untuk menjadi mobil keluarga kalian. Pada rekaman syuting Toyota Kijang Innova Diesel G Luxury Matic tahun 2015 ini, yang pajaknya juga masih panjang yaitu Mei 2023, masih tersedia di Formula Motor dengan harga 230 juta untuk OTR kredit dan 253 juta untuk OTR cash yang masih bisa dinego di tempat setelah cocok dengan unit. Dan buat kalian yang penasaran paket kreditnya, kalian bisa memiliki mobil ini dengan DP itu di bawah 50 juta. Dan buat kalian yang penasaran, silahkan hubungi kami melalui Instagram resmi kami di @formula_motor atau bisa juga ke Instagram sales kami di sini. Dan buat kalian yang penasaran untuk net stok mobil kami lainnya, kalian juga bisa mengunjungi website kami di www.mobstripcast.com atau juga follow TikTok kami di @formula_motor. Oke, sekian dulu friends untuk video pada hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. So, pastikan kalian like video ini. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe channel kami dan bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten menarik dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya.